ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un, kembali kepada Allah. Baik, kita langsung saja membahas tema ini. Nanti mungkin beberapa tema saya akan agak cepat karena sudah sangat sering disampaikan. Tapi ini saya usahakan urut agak tertib biar kalian pahamnya lebih utuh. Karena selama ini mungkin penjelasannya agak tercecer-cecer tentang ikhlas ini. Sekarang kita rapikan secara filosofis. Apa itu ikhlas? Mungkin nanti cirinya, tandanya, manfaatnya seperti tema-tema kemarin. Jadi ini bagian dari muhasabah kita di akhir tahun. Ikhlas ini bisa dikatakan puncaknya keberagamaan. Nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Baik, bismillah. Saya awali dari definisi dulu biar lebih paham. Kata ikhlas, ya dia bentuk masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi ini artinya bersih, murni, jernih. Tapi kalau ikhlas ini beda dengan sofa. Kalau sofa itu bersih yang memang aslinya bersih. Jadi misalnya ada air putih bersih, jernih, itu namanya sofa. Tapi kok air ini sudah tercampur apa? Kemudian kita pisahkan campurannya dan dia kembali bersih, itu ikhlas namanya. Jadi itu bedanya ikhlas dengan bersih biasa. Jadi semula dia terkotori, tapi terus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, dia statusnya ikhlas. Tapi kalau yang murni asli belum terkena apa-apa, itu namanya sofa. Bahasa Arabnya begitu. Nah ini jadi kata dasar ikhlas itu berarti maknanya adalah bersih, jernih setelah sebelumnya dia terkontaminasi atau terkotori. Baik, jadi ini harafiahnya itu. Oleh karena itu nanti definisinya para ulama ya seputar itu. Termasuk ketika ikhlas ini dikaitkan dengan bersihnya hati. Jadi berarti nanti kalau pakai definisi kata-kata tadi, ikhlas itu berarti bersihnya hati dari apapun selain Allah. Kok ada yang selain Allah masuk dalam batin kita? Nah, saatnya kita bersihkan. Setelah bersih, disitulah maka namanya ikhlas. Ini nanti bisa kalian pakai sebagai argumen kenapa sih surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata-kata ikhlasnya tapi disebut Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu sangat ditegaskan kebersihan jiwa kita dari apapun selain Allah. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jadi makanya suratnya disebut surat Al-Ikhlas. Fokus hanya pada Allah saja yang ada. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kan ikhlas itu kemudian agak geser maknanya. Ikhlas itu artinya merelakan, melepaskan, itu ikhlas. Jadi kalau misalnya barangmu hilang, sepedamu hilang, terus orang bilang ikhlaskan saja. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak apa-apa, makna itu kan sesuai yang disepakati. Jadi kalau di Indonesia kata ikhlas agak berbeda konotasinya. Makanya kalau ada yang tanya, orang bilang mari kita ikhlas, ini ikhlas versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab? Kalau versi bahasa Arab hubungannya dengan jernihnya jiwa. Tapi kalau versi bahasa Indonesia hubungannya dengan merelakan.
Ya kalau kamu punya sesuatu diambil orang, relakan saja. Kalau kamu dapat apa kok terus hilang, relakan saja. Itu ikhlas versi Indonesia. Ya tidak salah, memang nanti bisa dihubungkan dengan itu, meskipun intinya tidak itu. Baik. Nah, di situ saya bawakan kemudian definisi istilahnya yang disepakati. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang kedua dari Imam Qushairi yang menulis Risalah Qushairiyah. Dan definisi ini mungkin yang sering teman-teman dengar. Jadi kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah saja. Jadi ikhlas itu tujuan. Kita melakukan sesuatu yang tujuannya Allah saja, tidak ada yang lain. Tidak ada keuntungan apapun yang kita inginkan selain ridhonya Allah saja, itulah ikhlas. Nah, Imam Qushairi juga mendefinisikan dengan kalimat yang mirip saja. Ikhlas itu penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua. Intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan? Lah berarti tidak mikir dunia sama sekali. Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, berarti saya tidak kerja, Pak. Ya kerja, cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, atau Pak, ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya tidak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan, tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi ini orang yang ikhlas. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut itu. Malam hari ini sengaja tidak saya bawa, sudah sangat sering disebut di banyak ceramah, di banyak pengajian. Ya mungkin teman-teman hafal lah, misalnya surat Al-Bayyinat itu ya, ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi intinya ikhlas ini jadi sesuatu yang kunci dalam beragama. Baik, sekarang kita lihat keutamaannya ikhlas. Ini saya ambil ada kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Kata beliau, halakan nasu kulluhum illal ulama. Wahalakal ulama'u kulluhum illal amilin. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Wal mukhlisun ala khadrin azim. Jadi kata Imam Syafi'i, semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu. Jadi kalau kita hidup tanpa ilmu, hidup kita akan hancur. Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Kalian mungkin kalau dibandingkan antara referensi kebaikan di kepalamu dengan kebaikan yang benar-benar kamu jalankan, itu mungkin bisa 80-20, bisa 90-10%, jangan-jangan 99-1%. Jadi sangat sedikit yang kita wujudkan dalam amal. Maka manusia itu hancur tanpa ilmu, tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa amal.
Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur, kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti orang yang orientasi amalnya itu Allah saja. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan target macam-macam yang selain ilmu, Pak, saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin jadi pejabat, saya ingin apa saja, di luar Allah, pada akhirnya juga mungkin kita kecewa, mungkin kita gagal, mungkin kita kehabisan banyak daya, energi, mungkin umur kita habis sia-sia dan lain sebagainya. Itu halakal amilun. Beda kalau kita targetnya Allah saja. Maka halakal amilun kulluhum illal mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisun, berarti kalau sudah ikhlas aman toh Pak? Aman. Tapi wal mukhlisun ala khotrin azim. Orang-orang ikhlas itu ya ujiannya banyak, tantangannya banyak. Dia harus hati-hati. Nanti kita lihat ada banyak sekali tantangan-tantangan orang ikhlas. Ini kalimatnya Imam Syafi'i ini sering saya sampaikan dengan logik yang saya gambar itu, bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya. Tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya. Ilmu ini berharga ketika ada amalnya, dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya. Jadi ini hakikat diri kita. Kalau semakin ke dalam, jasad kita itu bernilai ketika ada ruhnya, ada nyawanya. Karena kalau tidak ada nyawanya, ini jasad ini kan cuma barang saja, benda saja. Nyawanya hilang, ya kita jadi jenazah. Sekian jam baunya sudah tidak enak, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Maka dia berharga ketika ada nyawanya. Nah, cuma manusia hidup bernyawa ini bernilai, berharga ketika ada ilmunya. Yang membedakan kita dengan semua makhluknya Allah yang lain itu ilmunya. Tapi ilmu ini juga berharga, bernilai ketika ada amalnya. Buat apa? Ilmu yang teoritis saja, dihafalkan saja, numpuk sebanyak itu di perpustakaan, gunanya apa? Tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Bayangkan Indonesia ini memproduksi berapa banyak konsep, berapa banyak teori. Dari kalian saja yang mahasiswa, coba dihitung. Di kampus saya UIN itu setahun 4 kali wisuda. Setiap kali wisuda 500-an orang. Berarti 2000 satu tahun. 2000 itu semuanya bikin skripsi, tesis, disertasi. Bayangkan kalau setiap skripsi, setiap tesis tadi menyumbangkan sesuatu untuk hidup kita berbangsa, bernegara, beragama. Kontribusinya adalah kecil saja dari satu skripsi. Dari kampusku saja 2000 kontribusi setiap tahun. Ditambah kampusmu, ditambah kampus yang lain, berapa ribu kampus di Indonesia ini. Oh, itu kalau ada dimensi amalnya semua, Indonesia ini jaya sudah. Luar biasa. Cuma ya kan kalian tahu sendiri kan pada akhirnya skripsimu itu yang numpuk di perpustakaan. Isinya juga begitu-begitu. Nanti ditiru adik kelasmu. Ya sekarang ada Turnitin, tidak bisa jiplak. Tapi kan ya kamu sudah pinter ganti kalimat. Apalagi saya kemarin ada yang cerita itu ada trik-triknya Pak biar tidak terdetek oleh Turnitin. Ya wis pintermu memang di situ. Jadi ya makanya akhirnya ya apa kalau bahasa agama jadi tidak barokah ilmumu.
cuma numpuk di perpustakaan-perpustakaan. Kamu juga saya yakin waktu nggarap skripsi kan tidak terbersit nawaitu ilmu lillahi ta'ala. Bayanganmu kan sementing ndang lulus, sementing cuma itu dok pikiranmu. Ndang dapat gelar, ndang tidak ditanya-tanya kapan lulus, pikiranmu itu saja. Ya sudah. Ya kita memanen apa yang kita tanam. Apalagi level paling tinggi ikhlas. Jadi sudah diamalkan pun kita masih perlu ikhlasnya. Baik, ini keutamaannya. Nah, kalau digambar keutamaan ikhlas itu loh. Ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Jadi perjalanannya manusia di bumi ini kan sebenarnya bukan perjalanan kemana, tapi perjalanan kembali. Yang perjalanan itu awalnya adalah ikhlas. Ikhlas itu niat nawa itu untuk Allah saja. Jadi perjalanan kembali ke Allah itu kan perjalanan untuk Allah. Jadi titik tolaknya perjalanan hidup kita adalah niat yang ikhlas. Titik tujunya ya Allah, keridhoannya Allah. Jalannya isinya amal soleh. Jadi amal yang ikhlas menuju ridhonya Allah. Ini mode hidup ideal kalau dalam Islam. Baik, jadi inilah gambaran keutamaannya ikhlas.